Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Pak Hakim. Kita akan lanjut materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dengan tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pendamping pembelajaran 3, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1, di mana beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan adalah antara lain cangkok, setek, sambung atau enten, tempel atau okulasi, dan merunduk. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Perbanyakan tanaman menggunakan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, dan daun. Bahan tanaman yang berasal dari bagian vegetatif disebut dengan bibit. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, cepat berbuah, dan menyerupai induknya, pembiakan ini sengaja dibantu oleh manusia. Tujuan dan manfaatnya adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Pembiakan secara vegetatif buatan diantaranya adalah cangkok, setek, sambung atau enten, menempel atau okulasi, dan merunduk. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang cangkok. Mencangkok adalah mengembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat-sifat yang sama dengan induknya. Jika tanaman induknya berbuah manis, maka cangkokannya menghasilkan buah yang manis pula. Selain itu, mencangkok lebih cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan menanam bijinya loh. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium, seperti jambu, rambutan, dan mangga. Berikut adalah contoh cara mencangkok tanaman. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, pilih cabang atau ranting yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda. Kuliti atau kupas hingga bersih cabang atau ranting tersebut sepanjang 5-10 cm. Kerat kambiumnya hingga bersih dan angin-anginkan. Tutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Ikat pada kedua ujungnya seperti membungkus permen. Bila menggunakan plastik, lubangi plastiknya terlebih dahulu agar air siraman bisa keluar dan tanah tidak terlalu basah. Jaga kelembaban tanah dengan cara menyiramnya setiap hari. Itu jika musim kemarau ya. Setelah banyak akar yang tumbuh, potong cabang atau ranting tersebut kemudian tanam di pot. Setelah tumbuh dengan baik, baru ditanam di tanah. Yang kedua adalah stek. Stek adalah cara mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari batang tumbuhan tersebut. Bagian tanaman yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat disetek. Setek daun dapat dilakukan pada tanaman cocor bebek dan begonia. Setek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Dan setek batang dapat dilakukan pada tanaman singkong. Setek tangkai dapat dilakukan pada tanaman mawar. Contoh tanaman dikembangbiakan dengan setek adalah ubi kayu, tebu, kangkung, dan mawar. Berikut contoh cara menyetek tanaman. Batang yang dijadikan setek biasanya adalah bagian pangkal dari cabang. Pemotongan cabang batang diatur kira-kira 0,5 cm di bawah mata tunas yang paling bawah dan untuk ujung bagian atas sejauh 1 cm dari mata tunas yang paling atas. Kondisi daun pada batang cabang yang hendak diambil sebaiknya berwarna hijau tua. Dengan demikian, seluruh daun dapat melakukan fotosintesis yang akan menghasilkan zat makanan dan karbohidrat.
Berikutnya adalah sambung atau enten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya, untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat. Sementara, untuk menghasilkan buah atau daun ataupun bunga yang banyak dibutuhkan yang memiliki produktivitas tinggi. Tumbuhan yang dihasilkan memiliki akar kuat dan produktivitas yang tinggi. Contoh tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga, contohnya tomat dan terong. Kita lihat contoh cara menyambung atau mengenten. Jadi, alat yang kita butuhkan, alat dan bahan yang kita butuhkan itu pisau atau cutter yang steril ya, yang bersih. Kemudian tali rafia, dua jenis tumbuhan seperti terong dan tomat. Kenapa kita ambil terong dan tomat? Karena dua tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang sekeluarga. Cara menyambung tanaman. Pilih tanaman untuk batang bawah dan batang atas yang sehat. Batang bawah berdiameter lebih besar daripada batang atas. Gunakan pisau steril dan tajam untuk memotong batang bawah dengan berbentuk huruf V. Dan potong batang atas dengan bentuk V terbaik. Panjang batang atas idealnya 3-8 cm. Masukkan batang atas tersebut ke dalam celah batang bawah. Lalu ikat sambungan itu dengan seal tape ataupun boleh juga menggunakan tali rafia atau potongan plastik bening dari kantong plastik gula pasir. Usahakan sambungan tidak terkena air. Untuk mengurangi penguapan atau mempercepat tumbuhnya tunas, sisakan 2-4 helai daun pada batas atas dan potong daun tersebut menjadi setengahnya atau pangkas semua daun. Bungkus batang yang disambung tadi dengan kantong plastik dan letakkan di tempat teduh selama sekitar 7-10 hari. Dalam kurun waktu itu akan terlihat munculnya tunas daun. Buka kantong plastiknya dan taruh di bawah matahari. Berikutnya adalah tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli itu harus kuat. Tempel atau okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Tumbuhan tersebut akan terlihat lebih indah karena bunganya berwarna-warni. Pada buah mangga, batang bawah memiliki perakaran kuat dan dalam serta tahan terhadap penyakit akar. Berikut contoh cara mengokulasi tanaman. Yang pertama, siapkan batang bawah. Umur tanaman tergantung dari jenis tanaman apa yang akan diokulasi. Siapkan batang atas berupa kulit kayu dan mata tunas dari induk tanaman yang berkualitas baik dan memiliki sifat unggul. Iris dan sayat batang bawah dengan panjang 2-3 cm, lebar 1-1,5 cm, sisipkan mata tunas ke irisan yang telah dibuat pada batang bawah. Lakukan dengan cepat, jangan sampai luka sayatan kering. Pastikan tidak ada celah antara luka sayatan dengan mata tunas. Ikat tempelan menggunakan tali rafia, arah pengikatan dari bawah ke atas sehingga tali tersusun rapat seperti genting dan tidak ada celah kecuali pada bagian mata tunas. Setelah 2 minggu, lihat mata tunas. Jika berwarna hijau kemerahan atau hitam, berarti okulasi gagal. Sedangkan jika warna hijau segar dan melekat pada batang pokok, berarti okulasi berhasil dan ikatannya sudah boleh dilepas. Waktu pengikatan bisa sampai 3 minggu. Berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah membengkokkan sebagian cabang, kemudian membenamkannya ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk diantaranya adalah arbe, apel, tebu, stroberi, dan melati. Berikut adalah contoh cara
merundukkan tanaman. Yang pertama, pilih cabang tanaman yang sudah tua, kuat, dan panjang. Bersihkan cabang tanaman bagian tengah dari daun dan kotoran yang menempel. Bengkokkan cabang tanaman ke tanah hingga sedikit dari bagian tengah cabang menyentuh tanah. Kubur cabang tanaman tadi dengan menggunakan tanah. Biarkan selama beberapa hari sambil menyiram gundukan tanah tersebut. Setelah akar dari bagian tengah cabang tadi muncul, pisahkan tanaman baru dari tanaman induk dengan memotong cabang tanaman tadi dari batang utamanya. Tanaman baru siap dipindahkan ke media tanam. Cukup sekian materi dari Pak Guru, mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.